Kenapa? Karena tidak tahu hakikat berkah ini. Yang dicari hanya bahagia. Padahal rizki Anda yang panjenengan nikmati. Satu, rizki Anda yang panjenengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Betapa banyak orang kaya, tapi hartanya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk maksiat, untuk membeli yang haram. Banyak dari mereka berakhir di perceraian karena kurang berkah. Sebaliknya, banyak sekali rumah tangga yang pas-pasan, hartanya minim tapi bahagia. Kenapa? Karena dia tujuan utamanya berkah, efeknya bahagia. Rasulullah SAW dalam keadaan sulit pun, Aisyah mengatakan pernah Rasulullah selama 3 bulan kompornya tidak nyala apinya. Karena apa? Karena tidak ada uang untuk beli bahan pokok belanja masak, Bu. Selama 3 bulan berturut-turut. Apakah Rasulullah kemudian sedih, mutung gitu, Bu ya? Tidak. Rasul terbahagia. Kenapa? Karena bahagia dalam hati tempatnya. Yang sekarang lagi viral ini apa? Pernyataan Elon Musk, Mas ya. Orang yang paling kaya di dunia katanya, di Jakarta Raya. Dia mengatakan ternyata kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Ya. Padahal beliau triliuner. Harta dia ini kalau digunakan untuk membayar utang Indonesia lebih-lebih. Tapi ternyata tidak bisa memberi kebahagiaan dengan hartanya. Ini menunjukkan kita sebagai orang Islam lebih tahu bagaimana itu berkah, dan bahagia itu hanya efek. Hanya efek samping yang kita cari. Para hadirin hadirat sekalian, azan wasakumullah, dalam konteks keridhaan suami, pintu surganya istri, berarti di sini ada dua komponen. Pertama adalah istri, pertama adalah suami sebagai pemimpin, yang kedua adalah istri. Adalah istri. Dan tentunya suami ini laki-laki, istri perempuan. Nah, makanya pengajian ini khusus untuk orang Islam. Jadi yang LGBT mohon maaf ya, untuk minggir menepi dulu, karena kita akan membahas masuk ke materi inti, yaitu pertama keridhaan suami, yang kedua istri. Ujung-ujungnya adalah surga ilahi. Amin ya rabbal alamin. Mencari ridho suami itu mudah atau sulit, Bu? Bapak jangan disulit-sulit ya, dipermudah. Tapi bukan berarti udah silahkan keluar rumah bebas mau ngapain, tidak. Jadi kita ada batasannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis yang sebagai tema yang kita paparkan hari ini, idza shalat al-mar'atu khamsaha. Ini ada beberapa poin di sini Rasulullah sampaikan. Wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qilat khulil jannata min haitsu syi'ti. Yang artinya, seandainya ada istri yang sholat 5 waktu. Salatnya apa, Bu? Sholat 5 waktu. Yang kedua, wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Maksudnya dari laki-laki lain, dari maksiat. Kemudian atau azaujaha, ini poinnya yang keempat. Kemudian dia menaati suaminya. Hasilnya apa? Yang kelima, masuklah jannah, masuklah ke surga melalui pintu yang Anda sukai. Jadi pintu surga itu ada 8, nanti kita bahas ya. Kita bahas yang syarat masuk surga ini ternyata bukan hanya taat suami, Bu. Ternyata ada beberapa poin. Yang pertama, sholat 5 waktu. Halo, niki sholat 5 waktunya bolong nama mboten? Mboten nggih, aman? Aman. Sholat 5 waktu, ini yang paling utama. Seorang muslim harus wajib sholat. Ibadah sholat ini paling spesial, Ibu. Kenapa? Tidak bisa digantosakan dengan fidyah. Ngapunten niki Mbah-mbah,
Yang sudah nggak mampu sholat dengan berdiri, duduk aja nggak mampu, berbaring juga sulit. Apakah boleh bayar fidyah seperti puasa? Tidak. Ya, Rasulullah mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah berdiri kalau mampu, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring, kalau nggak bisa disolatkan. Ya. Jadi sampai dalam keadaan stroke, ngapunten ya, kita wajib sholat walaupun dengan isyarat mata, kedel-kedel nih Bu, atau dengan hati. Oh saya sudah berdiri, saya sudah duduk, dengan isyarat wajib sholat. Luar biasa, tidak bisa digantikan. Maka wanita kalau sholat 5 waktu ini benar. Yang kedua puasa Ramadan. Apa? Puasa Ramadan. Tentunya bagi yang tidak berhalangan, kalau ada berhalangan wajib diganti di hari yang lain. Kalau sudah sepuh atau penyakit menahun boleh diganti dengan fidyah, tapi harus ada garansinya. Kemudian yang ketiga, menjaga kemaluan. Ini yang kita kadang sedih Bapak Ibu sekalian, melihat berita perselingkuhan, melihat berita suami membunuh istrinya karena cemburu, dan seterusnya, karena tidak menjaga kemaluannya. Apalagi di zaman modern. Kisah yang memilukan akhir-akhir ini yang saya baca adalah ketika si istri Reoni, kemudian padahal sudah punya suami, sudah punya anak. Ketika Reoni sekolah dulu SMA atau SD, ketemu sang mantan. Mantan kan harus dibuang ke tempatnya ya sebenarnya. Katanya. Ini enggak. Ternyata malah masuk grup yang sama, kemudian berhubungan kembali, kemudian bersemi kembali. Ini bukan cinta sejati Bu, tapi cinta hewan apa Bu namanya itu? Monyet ya katanya. Nah itu bersemi kembali. Parah ini jadinya. Diam-diam dia berhubungan dengan laki-laki lain, mantan temennya dulu, mantan pacarnya nih. Kemudian ketahuan suaminya. Suaminya marah, dibanting ini HP, diputus dan dirusak SIM cardnya. Tapi masalahnya namanya si dia dan nomor teleponnya sudah di hati. Akhirnya dia menghubungi diam-diam, kemudian janjian dia suatu tempat, kemudian berzina. Dan itu tidak tahu berapa kali. Dijemput menggunakan mobil. Suatu hari si wanita ini ingin tobat, belum bertobat Bu, tapi ingin bertobat. Mas, kita cukup sekian dan terima kasih gitu ya. Saya sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, cukup sekian. Si pacarnya ini, padahal dia juga sudah punya istri Bu, dia marah. Ketika marah, nggak mau putus, dicekek lehernya. Ketika dicekek, dia mati dalam keadaan masih junub, belum mandi, belum bertobat kepada Allah SWT. Akhirnya si laki-laki ini bingung, dilempar di depan masjid. Ada Bu, kemarin di depan masjid ada jenazah? Tidak ada ya, berarti bukan di Magetan. Tidak tahu ini cerita di mana. Tapi ini cerita sangat viral di zamannya. Karena sebab apa? Tidak bisa menjaga kemaluan. Hati-hati, surga yang sudah di depan mata tidak jadi. Jadi makanya kita seorang wanita harus bijak dalam menggunakan sosmed, sosial media. HP ini sebagai alat untuk silaturahim, untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Ketika kumpul malah sibuk HP, nggak ngobrol masing-masing, berarti mendekatkan, menjauhkan yang dekat. Tapi ini untuk mendekatkan yang jauh. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarganya sendiri harus silaturahim dan menggunakan HP. Manfaatnya sangat banyak. Kemudian ketika suami keluar rumah, ini masih poinnya ya. Ketika suami keluar rumah, kita harus menjaga di dalam rumah. Kadangkala ada yang mengetok siapa, kita harus hati-hati. Ini jangan-jangan orang asing yang ingin merenggut kehormatannya. Maka panjenengan jangan mudah membukakan pintu. Jadi hati hanya untuk suami tercinta, gitu Bu ya. Kalau suami untuk si dia saja atau dibukakan yang lain Pak? Oh ini urusan yang lain Bu, ini nanti bab yang lain. Jadi atau zaujaha, taat kepada suaminya, ini poin yang keempat.
Jadi menjaga kemaluan sudah. Kemudian sekarang poin yang paling krusial, yang paling inti, mentaati suami, mencari ridho sang suami. Ya. Mencari ridho suami ini ada batasannya, ibu-ibu sekalian. Jadi selama suami memerintahkan dalam dua hal. Pertama, mendukung syariat Allah. Yang kedua, tidak menyelisihi syariat Allah. Ada bedanya nih Bu ya. Bedanya apa? Kalau yang pertama ini taat kepada suami, dalam satu waktu juga taat kepada Allah langsung. Bagaimana maksudnya? Ketika suami memerintahkan sesuatu yang Allah perintahkan, sayang, ayo segera sholat, waktu sudah mau habis, sayang, sedekahlah. Ini sesuatu yang memang Allah perintahkan, kemudian suami memerintahkan. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, kita taat kepada suami sesuatu yang tidak menyelisih syariat, yang aslinya itu mubah. Contohin apa? Bu, kalau keluar itu pakai sandal biasa aja, nggak usah pakai sandal jinjit. Nanti kalau putus itu haknya nih, oke? Itu istilahnya apa maksudnya? Ya, jadi belakangnya itu nanti jatuh. Ini tidak ada syariat melarang dalam masalah itu, dalam batasannya. Kemudian kita taat suami karena suami melarang atau suami memerintahkan, Bu, gunakan kerudung yang warna hijau dong, gitu ya. Saya pengen ganti ini suasana. Ini mana dalilnya harus hijau gitu kan? Tidak ada di Al-Quran Sunnah. Tapi karena ini tingkatan kedua, kita harus sami'na wa ta'na, taat kepada suami, mencari ridho suami ilahi juga. Jadi jelas nggih? Dan jangan yang ketiga. Nah ini pertama kedua ini yang harus kita taati kepada suami, mencari ridhonya. Yang ketiga adalah ketika itu menyelisih syariat. Bu, tidak usah sholat tidak bisa bikin kaya. Sudah sholat 50 tahun kok gini-gini aja keadaan gitu ya. Kita tak ada, Bu. Kita wajib tidak taat di sini. Kenapa? Karena perintah Allah harus di atas segalanya. Ketika walaupun sang suami ini melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin intinya ada 3 di sini dalam taat. Pertama, taat kepada suami ketika mendukung taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami ketika tidak menyelisih syariat. Tolong wahai Dinda, masakkan sayur terong. Kenapa Pak? Sate. Kalau di pondok itu istilahnya sate, sayur terong. Padahal ibu ini mampu, tidak ada halangan untuk memasak tersebut. Tidak apa-apa kok masak kok itu. Kemudian tidak ada halangan, dia tidak taat. Hati-hati ketika suami marah dalam posisi ini, Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridho. Jadi dan di antara yang Allah perintahkan, ini spesifik dalilnya, Rasulullah SAW bersabda di Sahih Muslim, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatal malaikatu hatta tusbih." Ini dalilnya populer, Bu. Ngapunten. Untuk yang jomblo ini motivasi ya. Artinya, ketika sang suami mengajak istrinya ke kamar tidur, ngapain Pak? Untuk bersih-bersih. Paham nggih Bu ya? Atau perlu dijelaskan lagi? Paham nggih? Untuk yang jomblo insyaallah paham, nanti tanya yang sudah pengalaman. Kata Rasul, ila firashihi, ke ranjangnya. Kalau hanya untuk bersihkan ini juga masuk ke taat tadi ya. Karena bersihkan ini walaupun tidak ada syariat yang harus spesifik, tapi ini taat kepada suami. Kemudian ketika sang istri menolak ajakan suami, efeknya apa? Dilaknat malaikat tuh. Malaikat ini makhluk yang suci, tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Doanya mustajab. Kenapa?
karena tidak pernah berbuat dosa. Malaikat ketika melaknat, otomatis Allah juga akan melaknat wanita tersebut sampai pagi hari, kata Rasulullah SAW. Maka seorang istri yang solehah harus mengetahui tabiat suami. Suami ini Bu, ini saya bocorkan ya. Suami juga biar tahu juga. Suami itu, ya, mungkin saya juga pengalaman ya. Suami itu lebih kuat untuk tidak makan 3 hari daripada tidak di atas ranjang, terutama ketika sudah terkena fitnah. Apalagi di zaman sekarang, fitnah sosial media, tujuannya ingin scroll kebaikan, muncul wanita, ingin beli oli online, oli nih Bu ya, saya heran juga, beli oli online, oli motor, iklannya wanita. Ini apa hubungannya oli dengan wanita ya? Apa-apa wanita, di marketplace semuanya wanita. Bahkan saya di Mesir ingin Ghadul Basor, bawah ada koran, ya untungnya juga wanita. Zaman sekarang ini sulit menghindari wanita. Di zaman ketika kita merembun, terbayang-bayang bahwa wanita. Makanya ini Rasulullah SAW bersabda, ini tabiat laki-laki sesuai dengan hadis Nabi. Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa. Yang artinya saya tidak meninggalkan fitnah yang paling besar untuk laki-laki kecuali fitnah wanita. Jadi kita harus paham ya Bu, laki-laki ini 3 hari kuat insya Allah nggak makan. Tapi kalau sudah mengajak keranjang, ketika syahwat sudah di ubun-ubun, panjenengan harus segera tinggalkan itu dapur, panjenengan harus tinggalkan itu oven, walaupun nanti gosong biarin saja Mas ya, Mas Rian. Seperti itu, betul. Rasulullah SAW di Sahih Muslim menceritakan, suatu hari Rasulullah berjalan, tidak sengaja, saya izin berdiri ya, supaya kelihatan di ufuk sana ya. Rasulullah berjalan, tidak sengaja melihat wanita, tidak sengaja. Akhirnya Rasulullah terfitnah, pulang ke rumah yang ditemui sinten Zainab bintu Jahsy. Beliau sedang ngapain Bu? Sedang menyamak kulit. Jadi dalam keadaan berlumuran mungkin darah atau baunya itu lulang. Ini kalau yang kerja di sana tahu ya. Dan saya ada jadwal rutin ngisi pengajian di situ. Ya seperti itu keadaannya. Rasulullah mengajak Zainab dalam keadaan menyamak kulit. Zainab mengatakan, ya, masih cadangannya di sini aja, ya, sedikit nanti. Zainab tidak mengatakan sebentar sayang, saya selesaikan samak kulit, tidak. Sebentar saya masak selesaikan dulu, tidak. Dimatikan dulu. Tapi langsung sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir, tidak. Ini semangat sekali. Langsung kemudian Rasulullah SAW setelah berhubungan dengan Zainab, Rasulullah dalam keadaan masih mandi besar, maksudnya bekasnya masih ada, masih basah itu rambutnya, khutbah di depan para sahabat, di depan sahabat, yang artinya kalau dalam bahasa Arab dulu ya, innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan wa tuqbil ala surati syaitan fa idza ajabathum ra'atun falyati ahlahu fa inna laha ma yaruddu ma fi nafsihi. Yang artinya, nanti jangan disalahpahami ya, Rasulullah bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya wanita itu ketika jalan ke depan kita seperti syaitan ya, jangan ditafsirkan sendiri dulu ya. Kalau wanita itu jalan membelakangi kita seperti syaitan. Kemudian kata Nabi, kalau kalian terfitnah dengan wanita, segeralah mendatangi istrinya. Kenapa ya Nabi? Kata beliau, karena di istri Anda itu sama seperti di wanita yang kalian terfitnah itu. Sama pula. Ya. Istri kita punya kepala, dia punya kepala juga ya, sama ya. Sama. Kalau nggak ada kepalanya istri kita, baru mungkin itu kita
nikah lagi karena sudah meninggal. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ada yang di istri Anda sebagaimana yang kalian terfitnah. Poin utama di awal tadi yang bikin penasaran. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya wanita itu ketika maju ke kita seperti syaitan. Maksudnya apa? Ketika berjalan membelakangi kita juga seperti syaitan. Kata para ulama, dari sisi bisikannya seperti syaitan. Syaitan kalau mengajak kepada keburukan lewati hati, ayo mukel gitu ya, ayo batalkan saja, tidak tahan enaknya ini roti anak bagian ini bukan endorse ya. Tapi memang itu faktanya ya. Kita sudah terfitnah ini, syaitan ini menghembuskan ya. Jadi pendapat yang tepat di bulan Ramadan, syaitan yang dikerangkeng itu hanya yang kelas kakap saja, yang ketua-ketuanya saja. Yang kelas teri, yang masih SD itu syaitan dibiarkan. Kata Nabi, wa maradatus syayatin, yang dikerangkeng hanya kelas kakap saja. Hanya wanita itu seperti syaitan dari sisi menghembuskan, membisikkan dalam hati, yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan di dalam dada manusia, kata Allah di surat An-Nas. Nah, apa samanya dengan wanita? Kalau wanita ini lebih canggih, Bu. Wanita ini pujian ya, bukan keburukan dari suatu sisi. Wanita ketika menggoda laki-laki tidak butuh capek membisikkan dengan mulut. Cukup dengan penampilan, kata Nabi tadi, dari depan atau belakang mengajak sesuatu ke hal-hal yang lain. Jadi laki-laki, ini poinnya Bu ya, laki-laki bisa tergoda walaupun sang wanita tidak berucap. Walaupun sang wanita tadi, orang lain ini bukan istri, itu tidak mengajak ayu, tidak, tapi hanya berpenampilan. Makanya Nabi mengatakan al-mar'ah aurah idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu ada aurat di situ. Kalau keluar rumah, syaitan poles sehingga laki-laki mudah tergoda. Dari jauh Pak ya, cakep gitu ya. Kalau mendekat, cakep juga itu kadang. Jadi poinnya di sini Bu, syaitan mengembuskan menggunakan lisannya. Kalau wanita cukup bergaya, selfie di medsos, hati-hati ya. Kemudian make upan dulu, memfitnah para jomblo ini yang scroll. Yang belum menikah bahaya, yang sudah menikah ada yang dilampiaskan. Makanya Nabi mengatakan, famalam yastati, kalau belum mampu nikah, fa'alaihi bisaum, maka puasalah, puasa wajib atau sunnah. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai obat. Kenapa? Karena kalau puasa kita tidak makan, sedangkan makanan ini sumber utama energi dan darah. Ini ada dokter di sini ya, nanti dijelaskan. Darah ini bersumber dari makanan. Ketika darahnya itu semakin sedikit, maka tekanannya semakin menurun, volume darahnya semakin sedikit, akhirnya pembuluh darah menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, syaitan jadi kecepit. Betul kok nih? Karena Nabi bersabda, fa inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Kata para ulama, kenapa ketika Ramadan, ketika orang laki-laki itu puasa, perempuan juga, kita males maksiat ya. Kita bukan tidak mau, tapi semakin menurun itu syahwat. Karena pertama, karena syaitan kecepit. Betul ini kata para ulama, karena syaitan semakin sulit dalam bergerak. Ketika syaitan sulit bergerak, sulit dalam menghembuskan bisikannya tadi. Kenapa? Karena darahnya sedikit, pembuluh darahnya menyempit. Itu hikmah luar biasa dari Allah SWT yang maha menciptakan, yang maha lebih tahu tentang anatomi tubuh manusia. Jadi ini khusus jomblo ya. Kalau belum mampu, masih ada puasa Ramadan dan puasa yang lainnya. Siap Mas insyaallah. Amin. Ridho suami. Ketika panjenengan melihat tabiat suami yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah dan juga fakta lapangan, panjenengan lebih tahu. Suami itu ketika
syahwat di bawah perutnya itu sudah beres, tinggal yang kedua, syahwat di atas perut. Napa Bu? Di atas farji, yaitu perut. Ketika bawah perut beres, maka perutnya yang kedua. Ketika suami memerintahkan, ambilkan 1 piring nasi, ambilkan. Khawatir kalau 1 piring kurang, beliau akan marah. 2 piring kurang, beliau akan marah. 3 piring kurang, ambilkan enggak Bu? 3 piring ini buka puasa balas dendam 3 piring. Nah, kalau sudah seperti ini, panjenengan nasihati. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah tapi jangan israf, jangan berlebihan, karena Allah enggak suka. Jadi kembali ke taat kepada suami, mencari ridho suami harus dalam barometer ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting sekali, karena sering kita rumah tangga adem ayem, bahagia, ternyata tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban, bahkan bermaksiat. Jadi tidak ya. Poin pertama, tujuan utama kita nikah adalah mencari berkah. Walaupun dalam keadaan suka dan duka, kita harus cari itu berkah. Supaya tidak ngantuk ini, bismillah. Ada pertanyaan? Tidak tahu ini ada hadiahnya enggak? Itu nanti saja, itu urusan panitia. Pertanyaan dari saya, mudah Bu insya Allah. Ini anak kecil bisa ya, nanti boleh angkat tangan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Jawabannya kurang tepat. Ada yang lain? 1 ditambah 1 Pinten? 4. 1 2 1 11. Dalam konteks pernikahan, aku dan kamu sama dengan kita. 1 ditambah 1 jadi 1. Itu jawaban yang tepat. Jadi hadiahnya nggak jadi ini ya. Jadi nanti aja ada pertanyaan lain mungkin. Jadi dalam konteks pernikahan, suami dan istri yang ketika jomblo dan jomblowati 1 dan 1 ranjang, maka ketika menikah menjadi 1 ranjang juga. Ya, kalau ranjangnya bisa terus, ini tanda kurang berkah dan kurang bahagia. Makanya ini sangat penting sekali. Ketika sudah menikah, maka usahakan 1 ranjang, kecuali ada uzur. Misalnya ada penyakit kulit gitu ya, kecuali ridho itu jangan. Kecuali ada sesuatu hal, kecuali ada hal-hal yang harus sementara pisah. Tapi ketika dalam keadaan normal, tidak ada bayi yang mengganggu dan sebagainya, usahakan jangan pisah ranjang. Bahkan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kapan? Ini untuk suami ya. Untuk suami ini biar dapat jatah Bu ya, enggak apa-apa Bu. Ketika istri tidak manut, istilahnya adalah khusus, istri yang tidak taat, maka pertama kata Allah di surat An-Nisa, fa'iduhun, nasihati. Kemudian sebelum dipukul, wahjuruhunna fil madaji, kalian asingkan di atas kasur. Maksudnya apa? Diasingkan maksudnya dihajar, atau jangan dipapaskan muka ini di atas kasur. Jadi ada beberapa derajat di dalam perkataan para ulama. Pertama, ketika istri dinasihati tidak manut, kemudian kita asingkan di atas kasur. Allah mengatakan fil madaji, bukan anil madaji. Dalam bahasa Arab, kalau anil madaji, kita menghukum istri dengan pisah ranjang, pisah kamar. Tapi dalam urutan pertama di atas kasur, cukup dibokongi gitu sini. Itu insya Allah istri sudah hatinya runtuh ini, seperti durian. Ya. Kalau istrinya pengen meluk, malah begini kan. Fil madaji kata Allah, itu sudah saya salah apa gitu ya. Padahal istri itu butuh belayan Pak.
belayan uang gitu ya, belayan tangan dan sebagainya. Kalau masih ngeyel juga istri tidak taubat, maka turun dari ranjang, istrinya suruh turun gitu ya. Jadi masih dalam kamar tapi sudah agak pisah. Kalau masih tidak manut, baru panjenengan pisah. Kalau bisa punya 2 kamar ya. Punya 2 kamar. Karena Rasulullah bersabda di Sahih Muslim, firashun lizaud wa firashun limraatihi wa firashun lidhaif wa tsalitsu lisyaitan. Tegasnya apa, Bu? Jadi di sini Rasulullah mengatakan, ini ilmu baru mungkin ya. Di rumah itu standarnya ada minimal 4 kamar, 4 kasur. Ini yang belum punya anak ya. Pertama, kasur untuk suami, kasur untuk istri, kasur untuk tamu. Yang ketiga, kalau berlebihan, mohon maaf, ini kalau berlebihan, kasur untuk syaitan. Ini kalau berlebihan. Kecuali dia biasanya punya tamu banyak, maka 4 nggak apa-apa. Tapi kalau tamunya hanya 1, 2, cukup 1 kamar, 1 kasur, kata Nabi, yang keempat ini dihinggapi syaitan. Hati-hati Bapak, jangan ke situ, nanti bukan istri itu ya. Di kamar yang jarang dihinggapi. Jadi ini poinnya di sini. Standarnya adalah berarti 3 ya. 1 untuk suami, 1 untuk istri, 1 untuk syaitan. Gunanya untuk apa? Bukan untuk keseharian. Ya. Untuk keseharian, kasur pertama ini untuk suami istri. Kan tadi 1 tambah 1 sama dengan 1. Aku dan engkau sama dengan kita. Betul ya? Maka fungsinya kasur ini adalah pertama, ketika suami harus mendidik istri, menghukum istri karena tidak manut. Yang kedua, ketika suami ingin melakukan aktivitas khusus. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang suami itu kalau punya masalah, ini tabiat mereka nggih, dan pengalaman juga, inginnya menyendiri, Bu. Pokoknya jangan diganggu, biar sendiri saja. Nanti paling juga kembali ke saya gitu ya, kembali ke jenengan, biar sendiri saja. Karena tabiat suami itu kalau ada masalah diam, karena bingung mungkin ya, tidak tahu ya. Kalau ibu beda, kalau ada masalah nyalahkan radio ya. Jadi bapak jangan terlalu marahi istri, ini kok cerewet, saya pengen tidur ini. Udah, dengarkan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kaum muslimin, presiden, menguasai mayoritas bumi di zamannya, bayangkan. Beliau ini ketika dicerewetin istri, diem saja. Ditanya para tabiin, wahai Umar, kok kamu diam saja? Ya, karena selama ini dia yang membesarkan anakku, yang mengasuhnya, kemudian memasakkan aku, mencucikan bajuku, maka biar dia lampiaskan gitu, saya diam saja. Banyak kebaikan, ini poinnya ya. Betapa banyak keburukan suami, panjenengan jangan mudah marah ibu-ibu, tapi lihat kebaikan suami. Makanya ridho suami ini sangat besar. Sebaliknya juga para suami, kalau melihat istri ada yang kurang enak, di samping itu ada hal-hal yang baik di mereka. Allah bisawab. Makanya insya Allah ketika istri sholat 5 waktu, puasa, dan juga menjaga kemaluan dan taat kepada suami yang kami jelaskan tadi, balasannya adalah surga. Kata Rasulullah, surga itu ada 8. Istri yang solehah tadi, masuklah dari pintu yang kalian suka. Jadi pintu itu ada laha samaniyatu abwab. Kata Allah Subhanahu wa taala ada 8 pintu. Pertama, kata Rasulullah SAW, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang ahli sholat, maka nanti di surga dipanggil dari pintu sholat. Ayo masuk pintu sholat. Ya, di sini pintu sholat masuk. Ya, yang ahli sholat. Kata Nabi, faman kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Yang sedekahnya kencang. Ya, yang sering melakukan sedekah untuk iftar, untuk sahur, untuk takjil gitu Mas ya, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Pintu sedekah, betul. Kemudian kata Rasulullah SAW, faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang ahli jihad, perang melawan orang kafir, yang sekarang kita sulit di sini Bu ya, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Yang keempat, faman kana min babi
Faman kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Barang siapa yang ahli puasa, maka dipanggil dari pintu royan. Pintu apa, Bu? Royan. Jangan salah ya, bukan pintu rian. Kalau pintu rian ini satu pintunya. Ya. Ya. Nanti ada antri harus sabar ya, antri harus sabar. Ini pintu royan, pintu royan. Ini unik Bu ya, pintu royan ini. Yang lain dinamai sesuai dengan amal soleh, tapi kalau ini tidak. Pintu royan itu apa? Kalau kita lapar itu kenyang, lapar kemudian makan hasilnya kenyang. Kalau kita haus minum hasilnya apa, Bu? Ini ahli bahasa Indonesia mana ini? Di pengajian mana-mana saya tanya ada yang jawab. Kalau kita lapar makan efeknya kenyang. Kalau minum, kalau haus terus minum hilang dahaga. Yang satu kata aja, Pak. Kalau tadi kan hilang lapar. Seger gitu ya. Kalau seger ini sama dengan mandi, hujan-hujanan. Mana yang ahli bahasa Indonesia? Mbak Neva ini bahasa Indonesia. Ya. Pelompokan ya. Jadi kita ke orang Jawa saja, karena bahasa Jawa itu mufradatnya lebih banyak ya daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemunduran. Keunduran itu apa itu bahasa Indonesia? Kemunduran. Keunduran truk. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak ada di bahasa Indonesia. Jadi ada 4 di sini di hadis khusus ini yang dipanggil dari pintu royan yang ahli puasa. Mudah-mudahan puasa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 4 pintu lagi. Nah, ini panjenengan harus kenal, Bu. Karena calon penghuni surga. Amin. Ya rabbal alamin. Harus kenal ini mana pintunya, jangan salah masuk nanti ya. Ya, harus jangan salah masuk. Ada 4 pintu lagi yang Rasul sebutkan di hadis yang terpisah. 4 ini hadis yang terkumpul satu. Ada 4 lagi. Pertama, pintu surga yang bernama Babu Birril Walidain. Pintu bakti kepada orang tua. Ini ada pintu khusus. Ya. Karena walaupun bagaimanapun kita sebagai manusia sudah sukses dunia, maka jangan lupa ke orang tua kita. Mereka yang didik kita, ya. Rasul bersabda, al-walidu awsatu babil jannah. Berbakti kepada orang tua merupakan pintu surga yang salah satu yang terbaik. Al-walidu awsatu babil jannah. Ini hadis yang sahih. Hadis yang lemah adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, walaupun secara sanad lemah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ada Bu di surga. Ini secara makna ada masalah kalau kita gabungkan dengan hadis, tapi kita punya hadis yang lebih sahih. Rasul bersabda, al-walidu awsatu babil jannah. Jadi yang kelima adalah pintu surga bernama bakti kepada orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Ini untuk Mbah ya. Bagaimana ini untuk bakti? Saya dulu belum sempat ini karena baru ngaji di Anabakeri. Masya Allah, ini masih jadi puisi gini. Ya. Caranya adalah kata Nabi, salah satu birrul walidain, bakti kepada orang tua adalah panjenengan berbuat baik kepada orang yang dulu dikasihi orang tua panjenengan. Contohnya, dulu orang tua kita punya teman plek. Teman apa, Bu? Teman plek. Suka plek-plekan. Enggak, maksudnya teman sejati atau bestie itu istilahnya. Bestie ini apa? Teman sejati ya. Ketika orang tua kita punya teman yang dekat tadi, maka bakti kita harus menyambung itu teman. Dibaiki, dikasih sesuatu, disilaturahimi. Teman saja kita ketika ingin berbakti kita sambangi, apalagi keluarga besar orang tua kita dulu. Jadi silaturahim termasuk bakti. Ini saya singkat. Kemudian yang ke-6, pintu yang ke-6 bernama pintu tawakal. Apa? Pintu tawakal. Rasulullah SAW bersabda, ya Muhammad, adkhil al-jannata man la hisaba lahu min al-aiman min babil jannah. Yang artinya, wahai Muhammad SAW, ini Allah mengatakan, masukkan orang yang masuk surga tanpa hisab. Nanti kita tafsirkan. Yang masuk surga tanpa hisab melalui pintu surga yang sebelah kanan, yang bernama apa? Kata para ulama, pintu tawakal. Kenapa? Karena orang yang tawakalnya itu tinggi,
masuk surga tanpa hisab. Rasulullah bersabda, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Yang artinya ada 70.000 golongan dari umatku. 70.000. Sahabat saja sudah 114.000. Terus gimana kita jatahnya? 70.000 ini masuk surga tanpa hisab, kata Nabi. Tapi dalam riwayat yang lain di Musnad Ahmad, likulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 dikalikan 70.000. Jadi banyak itu. Sekian juta. Yang akan masuk surga tanpa hisab, para sahabat menanyakan, siapa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya mereka yang tidak menggunakan ruqyah syirik. Jadi kalau panjenengan kesurupan itu jangan ke mbah dukun. Bukan mbah dukun pijet Bu ya, tapi mbah dukun yang peramal itu loh, para tidak normal itu Bu. Jangan. Karena itu bisa mengeluarkan dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, tafsir pertama. Yang kedua, humul ladzina la yaqtawun. Mereka, jadi kalau panjenengan pengen ruqyah, harus ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'i. Boleh ke teman saya yang bernama Ustaz Faizal. Ya. Ruqyah yang syar'i sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, bukan ruqyah ala paranormal. Yang kedua, mereka yang ketika sakit tidak menggunakan kai. Kai itu apa? Jenis pengobatan besi itu dipanaskan, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit. Karena kalau sakitnya dikit, ditempel sakit yang besar, sakit dikitnya hilang. Tapi sakit banyak besarnya, ya masih gitu ya. Makanya ini dibenci oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam tahap tertentu terpaksa boleh. Yang terakhir di poinnya, wa humul ladzina yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Tawakal adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah, pasrah bongkoan setelah berusaha, setelah ikhtiar bahasa kita. Jadi tawakal itu bukan di rumah saja doa rezeki datang, itu bukan tawakal. Tapi kata Rasul, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum thair kama yarzuqum thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang artinya kalau tawakal Anda itu tinggi, Anda akan diberi rezeki seperti burung. Berangkat lapar, pulang kenyang. Berangkat nggak dapat takjil, pulang dapat takjil kalau kita Bu ya. Jadi burung ini tawakalnya tinggi Bu. Bayangkan berangkat nggak bawa pacul Pak ya, nggak bawa arit, hanya ceker gitu ya. Tapi pulang dalam keadaan penuh ini perut. Ini tawakalnya burung luar biasa. Kita meniru mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi pintu yang selanjutnya adalah pintu tawakal. Kemudian pintu setelahnya, sebagian ulama menyebutkan haji. Ya, sebagian menyebutkan adalah pintu yang bernama haji. Sebagian ulama menyebutkan pintu yang bernama zakat sesuai amal soleh. Ini saya singkat ya. Bahkan Ibnu Hajar menafsirkan, di setiap pintu 8 itu dalamnya ada pintu lagi. Seperti panjenengan tadi ya, masuk pintu utama, dalamnya ada pintu kecil lagi. Sesuai panjenengan andalan amal solehnya mana. Kalau saya tidak dimampukan sedekah karena belum ada duit, maka jadilah ahli sholat. Saya sholatnya biasa-biasa saja. Jadilah ahli puasa. Wah, saya nggak bisa semuanya itu, tapi saya punya pamungkas ini ibu-ibu. Saya tidak ahli sholat, tidak ahli ini, tapi saya ahli taat kepada suami. Mudah-mudahan panjenengan masuk surga tanpa hisab dari pintu yang dikehendaki mana saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fikum. Kalau ada salahnya mohon maaf, benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah mencari ridho suami, tujuan utama keberkahan, dengan syarat tidak menabrak ridho Allah Subhanahu wa taala. Siap ibu-ibu? Siap, bismillah. Siap praktek malam ini? Ngapain Bu malam ini? Bangunkan suami untuk sahur. Itu bentuk suatu keridhaan yang mendukung ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri ini taat suami, jangan harus nunggu diperintah. Jadi ketika apa itu mendukung suami menjalankan untuk masuk surga, maka ayo bareng-bareng
Ingin masuk surga bersama suami, Bu? Bapak-bapak ingin bareng-bareng? Ingin, Mbak ya? Maka 1 tambah 1 sama dengan 1. Maka kita bersama-sama di surga, amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan pada MC. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah tadi sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil.